teman-teman, welcome back to my channel. Ini dia episode keempat dari drama High Class. Setelah si Doyoung menertawai si Yeol sebagai pembunuh, dia pun menjelaskan bagaimana hubungannya dengan suaminya si Yeol. Hubungannya dengan suami si Yeol ini hanya sebatas teman yang menghadiri sebuah pesta. Awalnya dia berpikir suaminya si Yeol itu tertarik padanya saat di pesta itu. Namun ternyata dekat dengan si Jisun. Karena saat itu si Jisun melakukan investasi kepada perusahaannya suami si Yeol. Dan si Doyoung juga bilang kalau bukan dia yang mengirim bunga dan pesan teks ke nomor suaminya si Yeol. Setelah itu si Doyoung menemui suaminya. Dia sangat malu banget dengan kasus suaminya ini dan dia mengajukan untuk bercerai. Terus suaminya menyuruhnya untuk berpikir 2 kali karena selama ini suaminya lah yang membiayai semua kemewahan hidupnya. Lalu si Doyoung menarik perkataannya yang ingin cerai itu karena dia sangat membutuhkan kemewahan dari suaminya walaupun pernikahan mereka ini seperti sandiwara. Selanjutnya si Doyoung ini berterima kasih kepada si Yeol. Lalu dia juga curhat masalah pribadinya. Kalau sebenarnya dia juga terjebak dengan situasi dia yang sekarang. Dan dia juga sangat membutuhkan teman untuk menangis. Walaupun karakternya si Doyoung sedikit menyebalkan, tapi sepertinya hati nuraninya itu baik, guys. Lalu di sini ada seseorang yang mengikuti si Yeol. Dan sepertinya orang ini adalah detektif yang mengirimkan video rekaman kepada si Yeol kemarin. Siapakah detektif ini? Jangan-jangan dia adalah orang yang ada di sekelilingnya si Yeol. Kemudian si Yeol menyuruh detektif ini untuk menyelidiki hubungan si Jisun dengan suaminya. Keesokan harinya si Jisun membawa anaknya ke Seoul untuk bermain hoki es. Di sini dia bermaksud untuk menemukan pelatih baru yang akan menggantikan si Danny-oh. Namun yang dia dapatkan pelatih ini malah mengomentari tentang keahlian anaknya. Si Jisun tidak suka dengan komentar pelatih ini. Dia menginginkan anaknya untuk bermain secara egois tanpa memperhatikan anak yang lain. Akhirnya dia tidak mengambil pelatih ini. Dan dia juga mendapatkan kabar kalau si Danny-oh ini tidak bisa dipecat, guys. Sedikit mencurigakan. Sepertinya si Danny-oh ini memiliki hubungan dengan pimpinan sekolah ini, guys. Lalu permasalahan di klub hoki es yang kemarin sudah diselesaikan oleh pimpinan ini. Si Jisun tidak menyukai situasi ini karena dia berharap anaknya si Yeol ini dikeluarkan. Nah, si Doyoung ini juga ternyata tidak menyukai si Jisun. Dia hanya berpura-pura baik agar selalu dekat dengan si Jisun ini. Dan si Jisun si ratu lebah ini juga menyuruh kepala produser untuk tidak merekrut si Doyoung di acara televisi lagi. Wow, luar biasa sekali si Jisun ini selalu menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan orang yang akan menyakitinya. Lalu ada si Nayun yang pergi ke pasar. Lalu anaknya pergi melihat ibu Aisun ini. Nah, sepertinya si Nayun ini memiliki hubungan dengan ibu Aisun ini. Apa jangan-jangan dia adalah ibunya si Nayun? Soalnya mata si Nayun juga sedikit berbeda saat menatap ibu Aisun itu. Kemudian sekolah ini memiliki tradisi hari perkemahan. Nah, ibu-ibu ini sedang asik membahas tentang kegiatannya. Si Jisun sebagai ketua dari acara ini. Lalu si Yeol menawarkan diri untuk berpartisipasi. Dia ingin membuat sebuah cemilan untuk anak-anak. Nah, saat dia berbelanja dengan si Nayun ini, ada seseorang yang memotretnya. Terus Yeol ini tidak terlalu pandai memasak. Nah, dia dibantu si Nayun untuk menyiapkan makanan ini, guys. Di samping itu, si Junmo, anak si Jisun, mendapatkan hadiah dari ayah kandungnya. Berarti dokter ini bukan ayahnya si Junmo. Selanjutnya ada si Yeol yang ingin memberikan tas pemberian dari suaminya di bazar hari perkemahan itu. Karena ini nggak sembarangan bazar, guys. Jadi barang-barang yang dijualkan di sini haruslah barang-barang yang asli dan branded. Si Doyoung juga tampak kebingungan memilih barang yang akan dia jualkan di bazar tersebut. Keesokannya saat acara dimulai, si Yeol memberikan makanan yang sudah dia siapkan kepada si Jisun. Lalu ibu-ibu ini sedang sibuk memperdebatkan tas yang palsu. Nah, ternyata tas yang diberikan si Yeol dan si Doyoung ini sama, guys. Lalu si Jisun marah karena di bazar ini ada tas yang palsu. Si Doyoung langsung menyelamatkan diri, mengatakan kalau tas yang dia berikan itu adalah tas asli dan yang palsu itu adalah tas dari si Yeol.
Terus Yeol mendapatkan pesan dari detektif itu kalau bunga yang dia dapatkan sebelumnya itu dikirim dari hotelnya si Jisun. Yeol langsung membara dan dia juga melihat barang pemberiannya itu dibuat di tong sampah oleh si Jisun. Nah, di sini terjadilah cekcok antara mereka berdua. Si Jisun beralasan membuang makanan Yeol ini karena terlalu banyak asupan gulanya. Lalu si Doyoung datang di antara mereka. Si Doyoung terlihat memberikan tanda kepada Yeol untuk tidak menanyakan tentang hubungan suami Yeol kepada si Jisun. Tapi Yeol ini tidak sabar, dia langsung melabraknya dan menanyakan tentang bunga dan pesan teks yang dia terima. Nah, saat mereka cekcok ini anaknya si Doyoung datang. Dia bilang ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya si Jisun. Ternyata anaknya si Jisun ini memakan makanan yang dibuat Yeol yang sudah ada di tempat sampah itu, guys. Setelah si Junhee dibawa ke UKS, dokternya bilang kalau dia itu tidak mengalami alergi apapun. Si Jisun tidak percaya dengan pernyataan dokter ini. Lalu dia menampar Yeol. Karena menurut dia, Yeol ini hampir saja melukai anaknya. Dan dia merasa dipermalukan juga akan pernyataan dokter yang tadi, guys. Setelah itu si Danyo ini memberikan sedikit perhatian kepada Yeol. Dia juga menyuruh Yeol untuk mengkompres pipinya yang habis ditampar. Lalu Yeol juga bercerita tentang kesedihannya hari ini kepada Shin Ha-yoon. Dan yang mengagetkan, Shin Ha-yoon ini tiba-tiba bercerita kalau ada seseorang yang ingin dia bunuh. Dan dia juga ingin menginap di rumah Yeol malam ini. Wah, fix dia ini adalah selingkuhan suami dari Yeol. Di samping itu ada si Jisun yang bertemu dengan pimpinan sekolah. Dia menyuruh pimpinan ini agar mengeluarkan anak Yeol. Tapi si pimpinan ini malah bilang kalau dia membutuhkan Yeol saat ini. Apa maksud perkataan pimpinan ini ya guys? Apa jangan-jangan pimpinan ini juga ada hubungannya dengan suaminya Yeol? Kita lihat aja guys. Di akhir episode ini saat Yeol sedang tertidur, Shin Ha-yoon menatapnya dengan sangat sinis. Lalu ada fakta yang mengejutkan, ternyata Shin Ha-yoon ini benar-benar selingkuhan dari suaminya Yeol. Dan dialah yang mengunci si Hee-chan waktu itu dan menulis kata-kata yang ada di kaca itu. Wow, musuh yang sebenarnya ada di dekat Yeol guys. Bagaimana keseruan dan misteri apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.